apa hang jaganya? Dosa gedai. Disitulah bedanya. Kalau kita untuk melihat diri kita, bukan untuk melihat orang lain. Long Tuan menyampaikan, lihatlah diri kita. Siapa sebenarnya diri kita hari ini? Menyegetanya berat dalam melakukan ibadah kepada Allah, maka itu tandanya dosa. Pakan orang lain lebih tuha daripada gedanya. Orang lain yang hana kenderaan pakan beda. Orang lain yang hana mewah tempat tidur yang tinggal-tinggal jaga tetapi beda. Pakan gedanya yang katrip tak han jaga-jaga ada. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah karena kejahatan-kejahatan selama ini. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man kadzdzaba syai'an tanaha anhul malakani binidni ma yakhruju min fihi." Apabila seseorang berdusta hanya satu kali, 3 tak pengen maka menjauh daripadanya seorang malaikat. Para malaikat semua jauh daripadanya dengan sebab bau mulut akibat daripada dia berdusta. Maka mulut yang berdusta, mulut yang jauhnya para malaikat-malaikat. Hana mungkin mulut yang berbau di hadapan para malaikat. Dia bisa membaca Al-Quran, bisa berkata-kata dengan perkataan yang baik, bisa menyenangkan hati umat Nabi Muhammad. Sudah pasti mulut yang berbau di hadapan malaikat, mulut yang berdusta kepada Allah, berdusta terhadap umat Nabi Muhammad, maka abahnya berat di dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan. Putra si yang mangat tanya, yang mangat yang kepubut kejahatan-kejahatan mulut, yang mangat tanya mupat orang lain, yang mangat tanya menyakiti hamba-hamba umat Nabi Muhammad. Yang mudah bagi kitanya, walaupun menghabiskan uang, menghabiskan energi. Nekalan kita baca Quran hantam tua tu. Siura si malam yang hana yang dua baca Quran, bukan berarti tidak boleh. Bahkan tinggal tinggal ke Quran tak beda. Yang Quran yang sudah berada di depan dalam mari hana payah tubi tapi kan gara-gara hanya tak baca. Orang yang jet baca juga demikian yang sedang mereka alami. Maka ketahuilah wahai saudaraku, nyan mandum-mandumkan karena yang lain, tapi karena mulut kita mulut yang berdosa. Maka hari ini yang membuat terbebani gedanya dalam beribadat gara-gara le dosa. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin gehan tubuh gedanya dalam beribadat. Terbebani tanya hadir dalam majlis seperti ini. Berat batadu, sakit lamki yang macam-macam. Kan gara-gara katuha. Ada gedanya yang mudah api berat tubuh tu dalam tadu dalam majlis-majlis kebaikan. Karena tubuh kita tubuh yang berdosa. Bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang suci, orang-orang yang jauh daripada dosa, hana bag bedah wate malamnya walaupun telat hana bag bedah subuh, geja masjid, geja menasa walaupun hana kenderaan. Kenapa? Karena tubuh manusianya akan ringan pada tempat kebaikan kalau seandainya hati mereka penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka yang membedakan danyo dengan orang lain adalah hati kita. Memang wajah kita sama mandu, fasilitas yang Allah berikan kepada kita tidak jauh berbeda. Tetapi yang membedakan kita dengan yang lain adalah hati gedanya uronyo, hati yang berdosa ataupun yang tidak berdosa. Maka syukur alhamdulillah, malamnya merupakan kesempatan yang paling besar bagi gedanya. Di sana Allah Subhanahu wa taala membuka pengampunan secara besar-besaran pada malam ini. Sudah sangat banyak manusia-manusia, tanya sudah termasuk orang-orang yang telah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Maka apakah hari ini kita terampuni dosa ataupun tidak? Lihatlah kepada tubuh tanya uronyo. Apakah lelah kita dalam beribadat? Padahal tidak pernah lelah kita dalam berbuat maksiat kepada Allah. So yang pernah
menyesal dengan mereka telah melakukan maksiat. Hana lelah-lelah. 10 tahun, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun. Lebih-lebih katanya orangnya yang berada di kedai, di pasar-pasar. Kita tidak pernah menghitung berapa banyak dusta yang katanya kerjakan setiap saat. Dubnala orang yang tak pengut kadang-kadang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dubnala orang-orang yang telah kita khianati. Dubnala orang-orang yang tersakiti dalam kehidupan tanya. Makanya kadang-kadang tanya tidak pernah menghitung kejahatan-kejahatannya. Kejahatan yang banyak yang akan melekat dalam hati katanya. Nyantanya hana pernah diingat, hana pernah tak bayangkan adanya. Makanya Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita setiap hari beristighfarlah kepada Allah, mohon keampunan daripada Allah. Dia katanya hadir dalam majlis ilmu hanya cukup dengan adanya tanya bahagia, tetapi setiap waktu dan setiap saat dianjurkan katanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya manusia semua ada kesalahan dalam hidup kita. At-taibu min dzambin kama la dzambalah, kata Rasulullah. Orang yang bertaubat daripada dosa, memohon keampunan daripada Allah daripada dosa, maka orangnya merupakan orang-orang yang bagaikan tidak pernah melakukan dosa sama sekali, seperti dilahirkan oleh orang tua. Nyuka yang paling penting dalam hidup setiap hari, setiap waktu. Maka selama tubuh katanya matang berat batang ibadah kepada Allah, nyan betadu pura telik danyo berdosa, danyo bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana nasib kita malam ini? Bagaimana kondisi dan keadaan kita? Bila tayo melihat kepada diri-diri kita malam ini, sudah cukupkah dengan amal yang tayo lakukan uronyo? Dalam setahun hanya sekali kita membaca surah Yasin. Sudah cukup dalam setahun kita hanya hadir dalam sekali dalam majlis ilmu. Nyan merupakan makanan-makanan rohaniah bagi kita nyo. Sep dapat jo makanan ditun tiga. Bertobat kepada Allah itu makanan rohaniah bagi kita nyo. Bayangkan hanya setahun sekali kita makan, kiban keadaan dan kondisi kita yang orang. Maka tidak akan mungkin. Maka daleke doa ba Allah Subhanahu wa taala. Nyan kebaikan-kebaikan yang akan ringan bagi kita. Kebaikan-kebaikan yang semakin mudah bagi kita. Lidah-lidah kita yang Allah ciptakan yang begitu sempurna, semakin memudahkan gedanya uronyo untuk melakukan kebaikan-kebaikan apabila hati gedanya terlepas daripada segala kesalahan. Nyogu yang tayo laki doa ba Allah Subhanahu wa taala dengan kehadir dalam majlis zikir, majlis ilmu yang lagi nyogu tanya berdadupu walaupun sangat sedikit akalan la musalla yang lagi nyogu terbandingkan dengan orang yang di luar sana. Tapi inilah tempat yang dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat tiap malamnya nak kirim siro malaikat nan rayahin. Tugas malaikatnya mengelilingi bumi ini. Maka di saat gerempak bahawa bamlasah yang mulianya ada sekelompok umat Nabi Muhammad yang sudah dari duno maghrib yang sampai ke tengah malam. Mereka memohon daripada Allah, mereka berbuat kebaikan, maka ubina malaikat urunyo hadir di atas kedai sampai ke langit yang tujuh. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, aku bersaksi di hadapan kalian semua bahwa aku mengampuni segala dosa-dosa mereka. Yang kenyan harapan, apapun yang kita kerjakan hari ini, maka keluar gedanya daripada majlis yang mulianya, tanya termasuk orang-orang yang dibersihkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menolak taubat seorang manusia. Allahnya sangat kasih sayang kepada dia. Dukna trip katanya berbuat maksiat, tapi Allah tidak pernah mencabut apapun nikmat yang Allah berikan.
Mantang sempurna tanya dalam udip, nebi mata, nebi lidah. Hana pernah nebi mata katanya buta uronyo padai Qur'annya hana pernah takalan. Hana pernah nebi pincang bagi katanya padai tidak pernah hadir ke masjid dan ke melasa. Padahal hanya sedikit nikmat Allah yang dicabut bak katanya uronyo, mata mantang geca uronyo, tidak ada orang lagi yang menghormati kita. Tidak ada kemuliaan yang kita dapatkan, hanya sedikit nikmat yang Allah cabut daripada katanya. Maka selama matangna uronyo nikmat-nikmat Allahnya, jangan sia-siakan nikmat Allah tersebut. Karena kesuksesan dan kebahagiaan tanya dikala katanya sedang beribadah kepada Allah. Nyoke yang membuat katanya bahagia. Nyoke yang bisa membawa katanya kepada kebaikan, yaitu ibadah-ibadah. Yang lain daripada ibadah tidak ada arti la khaira wala hasila. Memang merupakan padum-padum ton yang kau likut katanya tak anggap bahwa dengan le makanan, fasilitas kehidupan yang serba sempurna, dengan lezat-lezat makanan yang terhidang di atas meja, mandum-mandum menganggap bahwa katanya ka sukses pu yang hawa tenai ke tu. Tetapi setelah 10 tahun, setelah 20 tahun tanya terus makan makanan, uronyo gola meninggai na yang kami nyesal dengan makanan yang kepajunya. Wate saat fa deka muhu, wate saat abah deka tingit, ternyata makanan itu Allah tidak bisa membahagiakan tanya. La khaira wala hasila, tidak ada kebaikan bagi kita hari ini. Golong meninggal itu, golong tak tinggalkan dunia. Ternyata kehidupan yang hebat awal yang orang-orang menganggap tanyo kahayu, kamulia, kasukses, nyan Allah tidak ada kemenangan dan kebahagiaan bagi kita. Bahkan uronyo mandum-mandum tak anggap bahwa nyan malapetaka bagi kita. Menansi dengan yang lain, uronyo ada sebahagian kita yang tak anggap bahwa kesuksesan kita Allah karena anak kita ka berhasil, ka sukses, walaupun mereka tidak punya agama. Tetapi setelah bertahun-tahun mereka sukses, uronyo na yang di antara manusia yang kami menyesal, apa yang bisa mereka dapatkan dari keluarga-keluarga mereka. Nyan gedanyo yang kami linggai urunsi, apa yang mereka dapatkan daripada gedanyo uronyo, dengan pengorbanan dan perjuangan yang besar daripada mereka. Tanyo juga akan mengalami hal yang sama wahai saudaraku. Yang bisa membawa mereka kepada kebahagiaan adalah kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kebaikan yang bisa membahagiakan gedanyo. Yang lain daripadanya kehidupan di dunia yang silih berganti, yang serba dengan kekurangan-kekurangannya. La khaira wala hasila, hana hasil sapu dan hana kebahagiaan. Maka hari ini yang membuat tanyo bahagia, yang membuat tanyo tenang, yang membuat kita sukses adalah seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang gedanyo berikan uronyo untuk manusia-manusia. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka syukur alhamdulillah. Maka marilah tanyo awali kembali kehidupannya untuk menjadi orang-orang yang paling bahagia. Yang pertama sekali, jangan pernah lupa gedanyo dalam hadir dalam majelis ilmu. Karena ingin tadupo siapa orang yang bahagia di hari akhirat, siapa orang yang selamat nanti dalam kubur, itulah orang-orang yang punya ilmu. Kenapa Allah mengirim Rasul yang sekian banyak manusia dilahirkan di atas muka bumi ini hanya padu-padu mero pilihan Rasul? Kenapa Allah mengutus Rasul? Kan untuk sampaikan makanan, kan untuk sampaikan kemewahan-kemewahan dalam hidup. Tetapi Rasul diutus untuk menyampaikan agama supaya manusia bisa beribadah kepada Allah. Maka ilmu inilah yang bisa membawa gedanyo kepada sebuah kebahagiaan. Maka tanda manusia yang sukses
Manusia yang selalu dia bisa hadir dalam majelis ilmu karena ilmunya merupakan makanan pokok rohaniyah manusia. Rasulullah menyampaikan innal ilma la yulhimahu alal as'ida wa yuhrimahu alal ashqiya. Ilmu itu selalu mudah bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang bahagia, tetapi ilmu itu selalu terhalang dan menjadi alasan bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang celaka. Itu yang pertama. Maka menyebu tapajuh si urolega kahana hadir dalam tiap uro paling kurang seminggu tiga, walaupun seminggu tiga nyan matang kurang dalam majlis ini. Yang kedua, jadilah kita orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Karena mulai jaga tingut tanya sampai tingut kembali, cukup banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Memang tidak pantas kita ini menjadi ahli-ahli syurga. Merasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan wahai saudaraku, betapa sempurna nikmat Allah yang Allah berikan kepada kitanya, tak pergunakan setiap waktu. Tiura si malam padum jam sapo tingut. Padum jam tingut kitanya tiura si malam paling kurang 8 jam. Nah yang 12 jam. Menya 12 jam tanya udep dalam keadaan tingut. Bayangkan umur tu 60 tahun 50 tahun kau ketingut. Semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, fungsi seluruh tubuh tidak berfungsi dalam hidup kita. Menya 8 jam tapi si malam. Menya na umur tu 60 tahun 20 tahun tidak berfungsi seluruh nikmat Allah. 20 tahun kita sia-siakan dalam kehidupan ini. Mata tidak bergerak selama 20 tahun seperti orang-orang yang buta. Mulut kita tidak bergerak dalam kebaikan. Seluruh anggota tubuh kita tidak bergerak. 20 tahun bukan waktu yang sangat sedikit. Padahal tidak ada ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk terus-menerus tidur. Semua Allah ciptakan ini adalah bukan untuk tidur. Ngenyan mentang kasep tetap neraka jahanam. Golom dengan 12 jam yang lain. Sisa daripada 8 jam sisa haji adalah 16 jam yang lain. Kemana kita pergunakan 16 jam yang lain? Golom dengan maksiat-maksiat yang banyak, yang tidak pernah bosan-bosan tanya dalam melakukan maksiat. Maka sudah cukup dengan itu gedanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu kasih sayang. Walaupun kita sia-siakan umur, walaupun kita sia-siakan kehidupan uronyo, walaupun tak biarkan gedanya tidak berfungsi segala apa yang diberikan oleh Allah, tapi Allah berkata, selama ini engkau menjauh daripadaku, wahai hambaku, aku jauh daripada kalian. Dan di saat kalian mendekat denganku, bersujud di hadapanku, memohon kemaafan dan keampunan, maka aku terima segala keampunan dan permohonan kalian. Nyoban kasih sayang Allah kepada kedanya. Maka menyegitnya terus menerus lalai dalam kehidupan. Hana pernah tak muhasabah, hana pernah tak hitung, hana pernah menyesal. Na'udzubillah summa na'udzubillah, illam yarhamillah. Menya Allah tidak sayang kepada kita, sungguh iman ini akan tercabut nanti di akhir kehidupan. Na'udzubillah. Menya tak sia-siakan ilmu, tak sia-siakan taubat, terus menerus tanya, tak jalani kehidupan seperti kehidupan lagi kana aju. Hana perlu perhatikan, hana perlu peduli. Tidak perlu kita memperhatikan kejahatan-kejahatan. Hana perlu ingat-ingat, hana perlu muhasabah. Na'udzubillah. Dipegah oleh Imam Ghazali, illam yarhamillah. Seandainya Allah tidak kasih sayang, iman itu akan hilang dari tubuh kita. Na'udzubillah. Orang kafir mati dalam keadaan kufur karena dia lahir dari orang tua kafir. Orang kafir menjadi orang-orang kufur sampai akhir hayat
karena memang mereka hidup dalam lingkungan orang-orang kafir. Tapi tanyo orang Islam, Allah menciptakan tanyo sebagai orang-orang Islam, manusia pilihan. Sekian banyak ratusan miliar manusia yang tercipta di atas muka bumi ini, tanyo diambil oleh Allah untuk menjadi orang-orang Islam. Sementara tanyo tidak tahu diri, tidak tahu cara beribadah kepada Allah, balahe tanyo ke Islam. Ini adalah sebuah kasih sayang yang paling besar. Makanya yang harus tanyo pertahankan sampai akhir daripada kehidupan. Saudaraku sekalian, maka urunyo berkorbanlah tanyo. Berkorbanlah hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorbanlah hidup ini untuk kita menyelamatkan iman yang ada dalam dada. Untuk kita selamatkan kasih sayang Allah yang paling besar yang selamanya Allah berikan kepada kita. Maka beta sia-siakan adanya. Lagi lun Tuhan sampaikan muno. Yang selain daripada pengorbanan untuk kebaikannya, yang uronyo save trip kata berkorban untuk makanan, save trip kata berkorban untuk fasilitas kehidupan, save trip kata berkorban untuk anak dan keluarga-keluarga kedanyo. Tetapi mia atanya hana kebaikan akhirat, tanyo tidak ada yang bisa kita petik dan kita ambil. Bahkan yang ada hanyalah penyesalan, penyesalan dan penyesalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nepilih gedanyo termasuk orang-orang yang diselamatkan iman sampai hari akhirat. Maka jadilah selalu kita bertobat, mohon keampunan daripada Allah agar gedanyo benar-benar menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.